Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Insyaallah kita semua yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita dari beberapa pertemuan yang lalu tentang kesalahan. Insyaallah malam hari ini adalah terakhir kita bahas tentang kesalahan-kesalahan seputar bulan Ramadan. Namanya sama Bapak Ibu ya, Muhammad Ridwan. Kita doakan anak kita Muhammad Ridwan ini mudah-mudahan kelak menjadi penerus generasi dai, ulama, alim saleh, insyaallah hafiz Al-Quran, mudah-mudahan bisa membimbing generasi-generasi selanjutnya menuju jalan yang baik insyaallah, dan insyaallah hadir dan lahir generasi-generasi seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kayak gini-gini kita penting. Tinggalnya di mana Ridwan? Dekat sini juga kan? Nah, berarti memang generasi masjid ini sebenarnya ini harus begitu. Kalau tidak disupport, itu bahaya tuh. Jadi butuh support. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita masuk kesalahan selanjutnya di dalam bulan suci Ramadan. Tapi ini adalah kesalahan-kesalahan yang kita coba bedah bersama. Poin selanjutnya, kemarin kita sampai kepada ada orang yang sengaja meninggalkan sholat, ya kan? Dalam puasa tadi ada orang yang mentakhirkan, memajukan sahur, mengakhirkan berbuka puasa. Jadi buka puasanya harus dipercepat, bukan diperlambat. Tak boleh takhir. Kata Nabi, sunnahnya puasa itu mempercepat. Jadi mempercepat berbuka puasa. Tapi maksud mempercepat di sini itu bukan melalaikan, itu maksudnya. Kalau belum masuk waktu puasa jangan pula makan. Itu masalah kalau begitu. Tapi belum masuk butuh sedikit lagi, 2 menit lagi. Kata 2 menit lagi. Jadi takutnya masalah belum masuk waktu dah makan dia. Ini masalahnya. Tapi sahurnya diakhirkan. Sahur misalkan jam 3 dia dah sahur. Jam 3 sahur, itu jam 5 dah lapar lagi. Jadi tadi pagi subuh tadi ada yang bertanya, Ustaz, ini pertanyaan nih Ustaz. Ya silahkan, saya bilang nak bertanya. Bagaimana caranya Ustaz? Saya nih kalau makan itu banyak minta ampun Ustaz. Makan tuh banyak Ustaz. Pokoknya kalau satu piring tuh ukur makan kenyang banget lah kata gitu. Jadi Ustaz pertanyaannya, bagaimana caranya makan sahur saya banyak, itu jam 5 atau jam 6 saya udah lapar balik kata dia. La ilaha illallah, itu enggak niat puasa. Nah, itu bukan begitu. Jadi sebisa mungkin kata Nabi sunnah Bapak Ibu. Jadi gini. Ini sunnah yang hilang biasanya di antara para umat muslim itu begini. Kata Nabi, kata para ulama, kata Nabi, kata sahabat, yang ini dilakukan oleh para sahabat dalam tradisinya begini. Jadi Bapak Ibu, kenapa imsak itu ada? Ini sejarah nih, imsak itu ada, tuh harus paham kita sejarahnya. Karena pasti ada sebab imsak nih. Jadi Bapak Ibu, terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i. Saya tak berbicara Syafi'i ya. Tapi saya berbicara mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi, dan Maliki. Jadi suatu ketika, kata mazhab Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah itu, kalau makanan di dalam perut, di dalam mulut, sedang masuk makanan dalam mulut, tiba-tiba azan. Dulu tak ada imsak, tiba-tiba azan. Kata Imam Abu Hanifah, telan. Ini kata mazhab Imam Abu Hanifah nih, telan. Tapi kata mazhab Imam Syafi'i, jangan, muntahkan. Sampai ini paham ya?
Kata mazhab Imam Malik, makruh makanan dalam mulut itu ditelan. Tapi sebaiknya dibuang. Kalau yang menyangkut di dalam gigi itu bagaimana Ustaz? Inilah jam 6 kata, tapi nyangkut itu dah lewat batas tuh, Pak. Itu persoalan. Jangan salah, yang seperti ini dibahas oleh para ulama fikih. Makanya disebut muncul namanya fikih Ramadan atau fikih puasa. Karena pertanyaannya sampai sedetail itu. Maka ditanyakan. Kata mazhab Imam Ahmad bin Hambal, makruh hukumnya menahan makanan di dalam, ketika makanan berada di dalam mulut, azan berkumandang, sebaiknya dimuntahkan atau dikeluarkan. Dan ini mazhab Imam Syafi'i sama. Sejalan dengan mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Maka kata mazhab Syafi'i itu, kalau makanan di dalam mulut kemudian azan berkumandang, maka keluarkanlah. Maka tidak boleh ditahan, ditelan. Tapi kata sebagian Ustaz, boleh Ustaz. Ya, itu mazhab Imam Abu Hanifah. Kata mazhab Imam Abu Hanifah, telan saja, tidak ada masalah. Kenapa? Kan kita tidak tahu kalau kita sedang makan, sementara kita tidak lihat. Disinilah Bapak Ibu, karena terjadi perbedaan seperti ini, oleh para ulama muncul yang disebut dengan imsak. Sampai sini paham Bapak Ibu? Imsak ini kesalahan yang terjadi. Kalau sudah imsak, masih boleh makan. Masih boleh makan. Imsak itu menahan. Menahan bukan berarti tak boleh makan. Ini kesalahan pertama yang sering terjadi. Orang kalau sudah imsak, tak mau lagi dia makan. Tak boleh lagi makruh makan. Tak ada. Imsak itu baru ada sekarang. Dulu tak ada imsak. Gimana mau lihat imsaknya? Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Berapa menit imsaknya? 10 menit. Lihat dalam daftar kita imsakiyah itu ada 10 menit. Nah, bolehkah kita makan ketika imsak? Boleh, tidak ada masalah. Dibenarkan. Hanya saja dalam makan itu kita kalau khawatir nih, kita tahu nih 10 menit, kalau khawatir mendekati azan atau makanan dalam mulut dan azan berkumandang, maka usahakan 5 menit atau 3 menit sebelum azan, maka jangan makan lagi. Gimana caranya Pak Ustaz? Tengok waktu. Kan kita sudah ada imsakiyah. Itu kesalahan pertama. Bukan berarti imsakiyah itu menahan makan, bukan. Masih dibenarkan makan. Hanya saja untuk kehati-hatian. Ini diambil alih, bukan diambil alih, dipelopori oleh orang yang bermadhabkan Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, itu yang kesalahan pertama. Yang kedua, orang setelah sahur itu Bapak Ibu, setelah sahur itu perbanyak berdoa. Sunnah makbul mustajab. Orang yang habis sahur langsung berdoa. Ini kesalahan nih. Wahum bil ashari yastaghfirun. Mereka yang di waktu ashar ini dini hari bisa masuk dalam kategori sahur. Kemudian berdoalah, meminta ampunlah kepada Allah. Itu waktu terbaik, Pak. Waktu terbaik. Maka orang setelah sahur dapat sunnah sahur, setelah itu dia berdoa, Allah kabulkan doa. Yang menjadi masalah jangan salah paham. Karena kita banyak meninggalkan sunnah Nabi itu ya di waktu-waktu sahur itu. Nah, ini yang terakhir yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Maka sunnahnya apa? Sunnahnya adalah mentakhirkan sahur, bersegeralah dalam berbuka. Kemarin sudah kita bahas, doanya sudah kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim, makan sedikit baru kemudian berdoa. Dhahabaz zama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Tapi Ustaz, kami cuma hafal Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kata para ulama, silakan, tidak ada masalah karena ini doa. Karena ini doa. Sekalipun hadisnya palsu, tapi dalam doa itu boleh saja. Baik Bapak Ibu, itu. Lanjut. Pensyariatan waktu imsak sudah. Tidak ada namanya waktu imsak syariat itu tidak ada. Disyariatkan imsak itu tidak ada. Wajib pokoknya harus mematuhi imsak. Tidak perlu. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Jadi tandanya apa? Tandanya azan subuh. Azan subuh. Maka kalau sudah azan berhentilah. Berhenti. Kalau masih dalam perut, dalam mulut, keluarkan. Tapi Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya tak sengaja tertelan Ustaz. Ini gimana Ustaz? Kalau tak sengaja tertelan,
Sekarang Bapak Ibu tinggal pilih saja mau pakai mazhab mana. Kan begitu. Kalau tertelatnya sudah azan mau selesai, itu jelas batalnya, Pak. Azan dah mau selesai, itu bukan tertelat, memang sengaja makan. Kalau azannya Allahu Akbar, itu baru nampak azannya. Inilah la ilaha illallah. Dia masih mengunyah dalam perut, dalam mulut lah. Itu muskalah. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu. Oke. Kegiatan, mohon maaf, jangan tersinggung. Ini agak sedikit dilakukan oleh para ulama, kurang tepat kata para ulama. Memperbanyak kegiatan berbuka bersama. Di luar maksudnya. Ini tradisi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berbuka bersama itu tidak dilarang sama sekali. Tidak dilarang. Hanya saja dibatasi. Jangan sampai karena buka bersama kita tidak sholat isya dan tidak sholat tarawih. Kita takhirkan isya lupa. Kita takhirkan tarawih kita tidak jadi ikut. Sekarang yang paling utama mana? Sholat tarawihnya atau sholat imam? Mana yang paling penting utama? Berbuka bersamanya, sholat tarawihnya atau sholat isyanya? Kita ngambil qiyamul lailnya, Pak. Qiyaman qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Buka bersama itu menjadi sebuah tradisi. Jangan Pak, mohon maaf ya Pak, di Indonesia ini saya urutnya. Buka bersama angkatan SD, buka bersama angkatan SMP, buka bersama angkatan SMA, buka bersama pensiunan, buka bersama satu kantor, buka bersama ini. Pokoknya isinya 30 hari buka bersama. Nah, ini masalah nih Pak. Kalau 30 hari kerjanya buka bersama, terus kapan kita buka bersama orang tua, keluarga dan lain sebagainya? Nah, ini masalah nih Pak. Kok bawaannya buka bersama terus gitu. Apakah ada kesalahan? Apakah dilarang dalam agama berbuka bersama? Enggak Pak, enggak dilarang. Yang dilarang di dalam agama itu berlebihan, al-ghulufi. Yang dilarang oleh agama berlebihan. Ingat Bapak Ibu, boleh berbuka bersama silakan, tapi ingat, perhatikan baik-baik. Satu hal yang harus kita perhatikan, tabdzirnya lebih banyak daripada tidak. Orang buka bersama, makanan yang berserakan coba perhatikan. Perhatikan betul Pak, kalau mau makan bersama bagaimanapun modelnya, perhatikan betul, itu banyak sekali orang-orang yang tabdzir, mubadzir. Kata setan, ikhwanas syayatin. Innal mubadzirina kanu min ikhwanas syayatin. Itu orang-orang yang mubadzir, kata Allah, kawan-kawan daripada setan. Tapi kan setan dibelenggu pas dianya setan gimana? Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Jadi tabdzir itu, jadi kita berbuka bersama, makan bersama, tapi justru menghadirkan atau mendatangkan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perhatikan. Perhatikan baik-baik kata Said Hawa. Persoalan tabdzir, mubadzir ini, itu persoalan yang dibenci oleh Allah. Orang yang mubadzir dalam makanannya, itu orang yang termasuk atau terindikasi merusak syahadat dia. Kenapa? Karena bagian daripada orang yang tidak bersyukur akan nikmatnya Allah. Nah, makanya Bapak Ibu hati-hati. Maka kita sudah pernah sampaikan di sini. Orang puasa itu dia melawan hawa nafsu dia. Kenapa kok saya katakan melawan hawa nafsu? Ada unsur tamaknya, ada unsur rakusnya, ada unsur ittiba'ul hawanya, mengikuti hawa nafsunya, semua ingin dibeli. Kita akan lihat tradisi itu di akhir 10 malam terakhir. Kita lihat lebih banyak ke masjid atau ke mall. Kan gitu. Diskon besar-besaran semua datang ke sana. Nah, 50% Pak Ustaz. Oh iya, itu masalah tuh. Baik. Kesalahan yang terakhir ini nanti kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Kita masuk pada fokusnya. Membayar zakat fitrah dengan uang. Nah, saya akan jelaskan sedikit, tapi insya Allah di pertemuan yang selanjutnya kalau kita ketemu lagi, kita akan bahas khusus fikih zakat. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang zakat di pertemuan selanjutnya silahkan. Ini persoalan zakat fitrah kita sambung di pertemuan. Tapi kita ulas sedikit, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa hukumnya membayar zakat fitrah dengan uang? Nah, ini persoalan memang. Dan ini Bapak Ibu ikhtilaf ulama. Ini ikhtilaf. Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Saya kasih tahu singkatnya begini. Madhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah
itu tidak membenarkan membayar zakat fitrah dengan uang. Karena tolak ukurnya adalah tolak ukur makanan pokok. Yang menjadi ilatnya, yang menjadi kesamaannya, kesetaraannya adalah makanan pokok. Makanan pokok zaman dulu gandum. Kalau sekarang makan pokoknya apa? Roti. Kalau di Eropa maksud saya. Kalau di sini beras. Beras yang sesuai dengan apa yang kita makan. Ya, yang sesuai dengan kita makan. Dan di mazhab Imam Syafi'i 2,7 sampai 3. 2,7 sampai bukan 2,5. Jadi kalau mau cari aman pakai mazhab Syafi'i, misalkan dia mau bermazhabkan Imam Syafi'i, silakan. Bolehkah 2,5 Pak Ustaz? Boleh, tidak ada masalah. Boleh, tidak ada masalah. Kenapa kok tidak ada masalah Pak Ustaz? Iya, karena memang dibatasi oleh ijtihad ulama itu 2,5. Itu batasan ijtihad. Batasan ijtihad. Jadi Bapak Ibu, jangan salah paham, 2,5 itu bukan hadis Nabi. Tapi ijtihad ulama. Nabi cuma katakan sampai batasnya dikeluarkan dalam bentuk mud. Kalau dalam bentuk mud tidak bisa kita tentukan 2,5. Dihitunglah oleh para ulama, dapatlah ijtihad akhirnya 2,5. Makanya kenapa para ulama lebih mengambil 2,7? Karena setelah dihitung mudnya itu, oh bukan 2,5 tapi 2,7. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita coba detailkan. Sampai sini paham Bapak Ibu? Nah tapi kok sekarang ada bayarnya pakai uang Pak Ustaz? Boleh, itu mazhab Imam Abu Hanifah. Boleh pakai uang, boleh, tapi tidak ada 2,5. Mazhab Imam Abu Hanifah 2,7 sampai 3. Pilih yang mana? Kalau 2,7 hitungannya, kalau makanannya makanan pokoknya beras bare Solo, kalau 18.000, saya anggaplah satu kali makan itu 15.000 per orang, berarti 45 sampai 50. Kalau 50 satu orang, kalau 5 orang berarti 250. Itu sudah sangat paling aman. Dalam hitungan saya 2,5 itu 2,7 sampai 3. Kalau mau cari aman lagi 20.000. 20.000 berarti 6. 20.000 kali 3 berarti 60. 60 kali 5 300, berarti sekitar 300.000. Itu udah paling aman sekali. Sudah sangat paling aman. Nah, kalau mau pakai duit, mazhabnya Imam Abu Hanifah, standarnya tidak 2,5 tapi 2, lah tapi kenapa kok Basnas pakainya 2,5 tapi membayarnya pakai uang? Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Salahkah yang dilakukan oleh Basnas? Kalau secara pemahaman mazhabi itu tidak salah. Karena kita tidak bisa juga menyalahkan Basnas itu. Tetapi kalau kita katakan keliru, agak sedikit keliru. Tidak ada masalah kita katakan, tidak ada masalah kita katakan demikian Pak. Karena memang agak sedikit keliru. Kenapa saya katakan keliru? Membayarnya dengan uang, standarnya pakai standar mazhab Syafi'i 2,5. Membayar pakai uang dibenarkan oleh mazhab Imam Abu Hanifah, standarnya pakai mazhab Imam Syafi'i. Ada mencampur adukkan Mas. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam persoalan orang yang mengerti, nah ini persoalan orang yang mengerti ilmu fikih, itu persoalan mencampuri atau mencampurkan mazhab ini dalam orang yang mengerti ilmu fikih tidak dipersoalkan. Makanya ini menjadi ijtihad ulama. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Insyaallah Bapak Ibu di pertemuan yang akan datang kita akan coba uraikan persoalan zakat ini. Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kita khususkan persoalan seputar zakat fitrah, begitu juga zakat mal. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.